Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan, saya Maman Gantra dari Reksa TV. Kali ini Reksa TV sengaja, mengunjungi Bapak Uus Sumirat, sarjana hukum. Untuk orang Garut, khususnya Garut, Jawa Barat, nama Kang Uus ini mungkin, tidak asing lagi. Beliau salah satunya pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati ya Kang? Iya. Tahun pemilihan 2000 berapa? 12. 2012, bukan lama ya. Udah lama. Saya tambahkan juga, Kang Uus ini sehari-hari sebagai notaris ya. Tapi beliau ini pernah melanglang buana ke berbagai perusahaan, mulai dari Kodel sampai terakhir CMNP, Citra Marga Nusa Bangsa Tbk. Perusahaannya Jalan tol. Jalan tol ya. Sekarang di bawah Pak Hamka sekarang. Oh ya itu ya. Dan sesuai dengan kesarjanaannya, beliau ini banyak membawahi bidang HRD dan juga legal ya, soal hukum. Gini Kang Us, Ya. saya ini tertarik dengan Anda ini untuk ya tentulah membicarakan Jawa Barat Ya. khususnya, lebih khusus lagi mungkin beberapa Garut lah ya. Yang buat saya Garut juga menarik. Nah, khusus Jawa Barat, ini kita ini kan sedang mendapatkan seorang gubernur yang menurut saya fenomenal. Ya. Apa komentar Anda tentang gubernur kita ini, Deddy Mulyadi? Ya mudah-mudahan saya nggak berlebihan ya. Saya melihat sosok Deddy Mulyadi ini memang sosok yang kita rindukan. Program-program beliau ini jujur buat saya sangat pas. Jadi apa yang selama ini saya wacanakan lah gitu ya, itu ternyata sekarang implementasinya tuh ditunjukkan oleh Kang Deddy. Jadi buat saya ketika pas mengatakan sahabat politik saya seiring dengan usia saya yang makin bertambah, makin tua, makin lemah tentunya gitu ya. Gitu. Saya yang melihat ada tokoh lain lah gitu ya. Jadi siapapun yang memang sejalan dengan program saya tiap hari pasti saya dukung. Gitu. Apa yang saya jadi alasan saya dukung Kang Deddy itu banyak program beliau di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga kerjaan, gitu ya, industrialisasi. Itu memang kok plek sama dengan apa yang saya impikan selama ini gitu. Ini yang ingin saya wujudkan selama ini. Gitu. Jadi ya nggak ada alasan lain, saya ya harus mendukung beliau gitu kan. Ya. Walaupun beliau tidak tahu bisa mendukung beliau gitu, tapi ya insya Allah lah saya akan bekerja dengan cara saya untuk bisa sama-sama mensejahterakan masyarakat Jawa Barat ini. Artinya sebagai warga senang dan insya Allah mendukung ini. Tadi Akang menyebut soal pendidikan, soal apa yang lainnya. Dalam hal pendidikan, apa yang paling menurut Akang sangat menarik atau bahkan mungkin sangat fundamental yang dilakukan oleh gubernur kita ini, meskipun baru ya, gitu lah, ini baru berapa hari. Ya, satu sisi ini kan kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini, khususnya di daerah saya, di kampung-kampung dahulu menjadi begitulah ya. Itu kan kemampuan masyarakat bukannya bertambah saat ini. Jadi harus kita, para pemimpin kita ini harus punya rasa prihatin. Ya, dan itu diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Apa misalkan yang Kang Deddy yang saya lihat, bagaimana Kang Deddy sekarang melakukan langkah-langkah seperti
meminta kepada sekolah-sekolah untuk tidak komersil, ya. Antara lain jangan sampai menahan ijazah. Misalkan, ya kan? Dan di satu sisi pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional kita itu tentang wajib belajar. Wajib belajar, kalau masyarakatnya tidak mampu, bagaimana bisa belajar? Kan? Yang tadi sekarang ini banyak sekolah yang memang SPP-nya gratis, gitu ya. Tapi biaya pendidikannya makin lama makin tinggi. Sehingga kemampuan masyarakat itu ya dengan Kang, coba saya luruskan lagi ya, bahwa kita melihat Deddy Mulyadi ini mencoba menciptakan sebuah pendidikan yang benar-benar murah, gitu lah, sesuai dengan keinginan semua pihak sebenarnya kan, gitu lah, dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan, dan silakannya justru memakan biaya cukup besar, lebih besar. Oke. Kalau buat saya bukan cuma murah, tapi harusnya gratis. Jadi kan sejalan dengan program pemerintah. Betul. Juga dalam sistem pendidikan nasional kita itu ada kebijakan wajib belajar, ya kan? Dan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, gitu, ya harusnya gratis pendidikan itu. Ya. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya, sekolah makin dikomersialkan, makin lama makin mahal, sehingga ketika masyarakat itu tidak bisa membayar uang sekolah, sekolah mengeluarkan kebijakan menahan ijazah, misalkan. Itu nggak adil. Bahkan menurut saya bertentangan dengan hak asasi manusia. Satu sisi kan pendidikan itu butuh, khususnya kita bagaimana menyongsong masa depan bangsa ini, tapi harus dibarengi dengan biaya pendidikan yang tinggi. Nanti kita lihat lagi kemampuan masyarakat itu, apalagi daerah-daerah gitu ya, yang khususnya di daerah yang tidak ada hujan, misalnya gitu ya, gimana bertani atau menanam padi misalkan setahun sekali, dihadapkan dengan kewajiban membayar uang sekolah tiap bulan, yakin kemampuan masyarakat tidak akan terpenuhi. Makanya perlu ada kebijakan, ada solusi lah di pemerintah. Jangan sampai ada anak didik itu putus sekolah. Nah, mungkin anggaran pendidikan ini yang harus ditingkatkan. Kalau buat saya sih ya, daripada sekarang kita memberi makan gratis, mending sekolah gratis dulu. Buat apa makan gratis? Kata anaknya putus sekolah. Gitu. Tapi ini kan kebijakan pemerintah beda lagi pertimbangan gitu. Ini memang pendapat pribadi saya. Kita dahulukan dulu sekolah gratis, baru kita berikutnya ngasih makan siang gratis. Itu ideal sekali, bagus gitu kan. Gitu. Dan dalam ini Kang Deddy, saya menggarisbawahi, Kang Deddy sudah menyuarakan agar sekolah-sekolah itu tidak ada yang menahan ijazah. Kan ijazah diperlukan oleh anak didik itu untuk melamar kerja, untuk melanjutkan sekolah. Bagaimana mereka bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana mereka bisa melamar kerja? Kalau asli ijazahnya itu ditahan sekolah. Bikinlah mekanisme yang bagus gitu ya, yang sama-sama, yang fair lah. Bisa saja kan anak sekolah bikin perjanjian lah gitu ya, sederhananya lah gitu. Ijazah dikasihin, berikan kepada anak didik itu untuk digunakan dengan sebagian maksudnya. Selain kewajiban yang tertunggak itu mungkin bisa dicicil, atau kalau perlu ya digratiskan saja gitu kan. Sekolah jangan neko-neko, misalnya keuntungan di sana. Sorry, kalau perlu apa? Kalau perlu digratiskan. Digratiskan. Berikan saja ijazah itu. Buat apa juga ya kan? Iya, buat apa? Sekolah nahan ijazah gitu ya. Hanya menghambat perkembangan masa depannya anak didik. Gitu. Itu yang saya nggak setuju. Dan Kak Deddy melakukan itu, dan itulah ya harus saya apresiasi ya. Apresiasi. Karena sangat. Kemudian jangan sampai nanti membuat program-program yang mengeluarkan biaya besar seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Maman, misalkan melakukan karya wisata
ke luar kota gitu. Itu orang tua tuh bingung. Orang tua kaya mungkin ya Kalem aja ya. nggak masalah sampai ke luar negeri pun gitu kan. Ada yang bisa Betul. tapi bagi sebagian besar masyarakat itu kan tidak mau. Benar. Masa harus dipaksa ikut karya wisata gitu kan. Jadi betul harus dibatasi. Ya minimal di dalam kota sajalah kegiatannya itu. Kan sama saja. Sekarang juga keluar kota ngapain gitu. Apa yang didapat anak didik? Kecuali jalan-jalan. Gitu. Ya. Gitu kan. Kang Gus, ada satu pertanyaan saya yang mungkin agak menyebal ya. Artinya ini tidak hanya kasus Jawa Barat. Sebetulnya satu yang harus kita luruskan ini soal pendidikan gratis. Sebetulnya bukan gratis, tapi dibiayai negara. Gitu, kan? Nah, pertanyaan saya, Kang, ya, apakah mungkin sebetulnya negara kita, khususnya Jawa Barat, menyelenggarakan sebuah pendidikan gratis tadi, gitu. Artinya pemerintah, pemerintah membiayai seluruh biaya pendidikan. Sangat mungkin. Sangat mungkin. APBN kita besar kok. Ya. Asal jangan bocor. Gitu ya. Itu masalah. Ini kan korupsi kita di negara kita ini, aduh, udah sangat parah ini. Bayangkan sekarang Pertamina saja contoh ya. Itu kan sampai ratusan bahkan mencapai ribuan triliun. Kuadriliun. Iya. Coba itu dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Ya. Uang itu masuk ke kas negara, dikelola oleh negara, ya kan? Nanti oleh negara dahulukan untuk membiayai pendidikan, kesehatan atau hak-hak yang mendasar lah buat masyarakat gitu. Ini kita ini kan beda sekarang. Yang kaya makin kaya, gitu kan? Karena tadi itu pendapatannya banyak pendapatan siluman ya. Gitu. Nah, mesti begitulah. Negara harus hadir dalam dunia pendidikan kita ini. Segera mungkin gitu ya. Musuh utama korupsi itu berantas. Pak Prabowo alhamdulillah nampaknya punya niatan yang kuat dan tegas untuk bisa memberantas korupsi di negara kita ini. Karena memang sudah terlalu parah gitu. Di semua lini korupsi itu terjadi. Liar mikirkan aneh. Nah, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru besar di Unpad ya. Itu harus ada transparansi keuangan negara ini, termasuk dari tadi rampasan dari para koruptor. Kita terbuka, umumkan masuk kemana, apakah APBN, dalam pos apa di APBN-nya gitu, terus penggunaannya. Saya minta penggunaannya arahkan kepada kepentingan rakyat yang mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan tadi. Oke, kembali ke Deddy Mulyadi, Kang. Ya, saya pribadi seperti saya sampaikan tadi di obrolan kita sebelum rekaman ini, kalau biasa sebut saya pengagum dalah sebetulnya. Pengagum, tapi juga ya mencoba untuk saya mencoba untuk tidak kecebur pada sebutlah kultus individu atau pemujaan yang terlalu berlebihan. Untuk itu saya juga melihat atau mencari informasi dari pihak-pihak lain, mencoba melihat komentar-komentar dari orang lain, termasuk dan terutama mungkin orang-orang yang lebih kritis ketimbang saya. Dan salah satu pemikiran kritis terhadap Deddy Mulyadi ini saya lihat tuh dari seorang dosen Unpar, kan. Saya lupa, mohon maaf namanya. Cuma kritik dia menilai Deddy Mulyadi ini seorang narsistik yang otoriter. Narsistik otokratik kayak katanya. Saya paham gitu lah artinya, dengan medsosnya lah, dengan ada beberapa yang walaupun saya menganggap, mohon maaf, orang-orang pintar, orang-orang istimewa dalam petik ya suka ada narsisnya. Saya menganggap itu sebuah kewajaran.
Tapi apa komentar Akang karena mengingat ini dari seorang seorang intelektual ya, seorang dosen terhadap kritik itu, Kang? Ya, ini sudah keniscayaan ya. Tapi ini ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang setuju, ada yang setuju. Jujur saya belum sampai kepada tahapan mengagumi gitu ya. Tapi sama apresiasi. Mengapresiasi. Ya, apa yang sudah menjadi programnya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Buat saya hal-hal tadi seperti narsistik dan macam itu sama pribadi ya. Saya hanya melihat kinerja. Yang saya lihat sekali awal ini sudah gebrakan yang memang pro rakyat dan berdampak juga gitu ya. Ya jelas berdampak, sudah mulai terasa gitu kan. Saya sederhana aja tidak melihatnya. Jadi saya mengapresiasi langkah-langkah Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat ke depan lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Kang Deddy. Amin. Itu artinya ya mau otokratik lah, mau narsistik lah, sejauh itu apa baik untuk rakyat. Ya, why not gitu kan? Kenapa enggak Kita ya? dukung gitu, Ya. kita apresiasi. Ini udah 10 menit, 15 menit nih, Kang. Obrolan ini ya. Ada yang mau Akang tambahkan? Yang mungkin tidak sempat saya pancing atau apa? Ya. Silakan. Terkait dengan Kang Deddy ya? Boleh apa? Kang Deddy atau Garut. Gitu. Ya, saya sebagai warga Garut tentu berharap kebijakan Kang Deddy itu memberikan ruang gerak yang leluasa ya bagi pemerintah daerah Garut untuk bisa mewujudkan masyarakat Garut yang aman, adil, sejahtera. Gitu kan. Dan memang saya lihat Kang Deddy arahnya ke sana. Kelihatannya ya. Di bidang tidak hanya bidang pendidikan dan kesehatan saja, juga di bidang pembukaan lapangan kerja. Dan Kang Deddy begitu mendukung penuh program katakanlah industrialisasi di Garut, khusus Garut Utara. Dampak dari industrialisasi ini, dibukanya pabrik-pabrik ini sangat luas. Tidak hanya membuka lapangan kerja, tapi juga bisa mendongkrak pendapat masyarakat. Ada pabrik bisa mengundang juga usaha-usaha kecil, misalkan membuka contohnya lah buah makan, pondokan, gitu ya. Dan juga dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, maka terjadi pengembangan wilayah. Daerah saya sekarang yang dulunya daerah menyeramkan, di Congkang itu orang jam setelah maghrib itu nggak boleh lewat. Karena dulu sejarahnya juga sering terjadi tindakan kejahatan di situ. Tapi sekarang nggak ada pabrik, gitu kan. Lalu terus masyarakat menjadi ramai, kemudian itu menjadi wilayah yang ya bukan gemerlap lah, tapi hidup gitu. Hidup ya. Saya jam 12 malam, jam 1 malam lewat tenang-tenang saja, gitu kan. Nah, itu dampak dari industrialisasi. Saya bayangkan nanti kalau sekarang baru 1 di Congkang. Kalau ke depan tuh ada 4, 5, 6 masing-masing pabrik bisa menyerap katakanlah kata 10.000 nah kerja. Saya bayangkan jalan-jalan di Garut Utara akan ramai dengan barisan karyawan-karyawan di jalan gitu ya. Nah, itu mimpi saya. Kalau itu memang kejadian luar biasa. Saya senangnya bukan main. Daerah saya bisa berkembang seperti itu gitu kan. Tidak lagi jadi daerah yang menyeramkan gitu ya. Tapi membuat masyarakat menjadi betah tinggal di sana, lewat di sana gitu kan. Hanya memang dampak negatif pasti ada. Itulah justru tantangannya. Kita jangan tolak industrialisasinya, tapi kita sama-sama cari solusi. Dan sekarang kan teknologi makin maju, gitu kan, orang-orang makin pintar, gitu. Ya kita sama-sama lah, kita minimize dampak negatifnya itu. Gitu. Balik lagi ke Deddy Mulyadi. Salah satu kritik yang ada, ya
karena tadi narsistik itu, otomatis si wakil nih seperti kurang tampil. Berbalikan dengan Garut kasus ya. Garut lah Iya, ya. iya, iya. Apa komentar Anda? Ya saya sih lebih memilih untuk memberi kesempatan. Lagi-lagi ya. Ya, lagi itu. Kita nggak bisa menjudge di awal-awal ini langsung mengatakan bupatinya atau wakil gubernur tidak bunyi gitu ya. Nah. Gitu. Boleh jadi, boleh belum sedang mempersiapkan dan cari waktu yang pas. Atau maafkan, atau ini semacam pembagian kerja gitu lah ya. Bisa jadi, betul. Ya. Betul. Ya apapun lah, Deddy Mulyadi ini bisa jadi PR yang baik untuk pemerintah Ya. Jabar. Betul. Sementara mungkin siapa wakilnya itu, putranya Pak Umuh itu, justru dia di bagian di kantor lah, bagian administrasi. Bagian. Ini kan, saya waktu mencalonkan diri jadi Bupati Garut tahun 2012, saya itu punya keinginan bahwa nanti yang banyak tampil itu di tataran pemerintahan itu wakil bupati. Sementara saya ya, berniat untuk berkantor di daerah, muter. Oh mirip Deddy sekarang Pak? Ya, makanya saya ngangkat Deddy cocok itu karena banyak konsep yang sama kan. Banyak gagasan-gagasan Ya, dan ini yang biasa saya itu berkeliling dari desa ke desa, gitu ya. Bisa berkantor di tiap desa. Garut itu ada 424 desa. Itu kalau satu hari per desa kan, setahun lebih kan? Iya. Ya kan? Nah, tapi dengan demikian saya bisa langsung menyerap aspirasi rakyat kan. Saya lebih memilih untuk tidak tidak muncul di pusat kota gitu. Saya lebih memilih untuk berkeliling lebih dekat dengan rakyat kan. Tapi dulu kan, sekarang kan udah tua nih, saya nggak punya lagi hasrat politik lagi lah, udah tua sekarang. Ya nggak apa-apa dong kan. Kalau itu memang baik ya untuk masyarakat lah, nggak apa-apa gitu lah. Ya enggak lah, saya memilih sekarang mah siapapun yang tampil sepanjang itu berbuat untuk rakyat, saya dukung penuh kan. Waduh, ya. Ini pasti para politisi Garut nih merasa bunga karena mengurangi kompetitor. Bisa membuktikan ya saya itu kan ya, apa harus mengejar jabatan kan. Ya. Bahkan saya dulu kan mohon maaf nih kan, ini dengan akan ngobrol nih, dan mungkin juga nanti masyarakat tahu. Saya tuh punya cita-cita itu, saya tidak akan menikmati fasilitas dari daerah kan. Saya tidak akan menerima gaji kan. Saya tidak akan menerima fasilitas apapun. Buat saya sepanjang kalau 5 tahun itu kan singkat kan betulnya. Selama 5 tahun saya makan dengan ikan asin saja kan, cukup atau sayur asam gitu ya. Insya Allah mampu lah kan ya, saya sendiri kan. Biarlah uang di APBD itu saya kembalikan ke rakyat lagi kan. Saya balikan ke APBD lagi. Gitu kan. Makanya saya dulu punya rencana membuat rumah aspirasi kan. Rumah aspirasi itu akan dihuni gitu kan. Oleh wakil-wakil di setiap kecamatan di Kabupaten Garut kan. Jadi kalau mau nanti fasilitas yang terima kalau memang nggak masuk APBD, saya serahkan lagi rakyat ya, ke rumah aspirasi. Silakan dikelola oleh semua unsur masyarakat ya masyarakat yang diwakili oleh wakil mereka yang duduk di rumah aspirasi itu. Saya harapkan nih para politisi dimanapun berada lah, coba konsep ini dikaji. Kalau memang ada baiknya, coba diterapkan laksanakan. Gitu ya. Sehingga demikian kita para pemimpin ini akan dekat dengan masyarakat, akan terima oleh masyarakat. Saya tanpa harus bergumbar kampanye gimana gitu ya. Tapi kalau itu sudah saya jalankan, insya Allah rakyat akan menerima. Dan bayangkan, kalau rakyat happy, rakyat akan mendoakan kita kan.
otomatis ya. Iya, misalkan masak telur kurang lebih di atas 2,5 juta kan. Kalau duanya itu ya, secara ikhlas oleh masyarakat itu ya, di tujuan ke kita dan Allah meridhoi dan mengabulkannya, ya, insya Allah keuntungannya bukan materi kan, tapi keuntungan kita adalah bekal kita di akhir nanti, bekal kita di akhirat yang itu. Saya memimpikan itu kan, membayangkan itu. Bagaimana kalau rakyat bisa saya bikin senang, rakyat mendoakan saya, insya Allah lah saya punya modal, tambahan modal ya untuk bekal saya nanti di akhirat gitu kan. Itu aja Kang. Jadi lillahi ta'ala, niatnya ibadah Kang. Ya, keren ya Kang. Sangat spiritual sekali. Oke Kang, karena ini udah mau 25 menit ditambah tadi yang terputus karena kecelakaan. Saya kira cukup dulu mungkin Kang untuk malam ini. Terima kasih sekali, dan patut diketahui Akang ini memulai sebuah rubrik baru di kanal ini, yang namanya itu adalah Ngariksa Deddy Mulyadi. Jadi kita ya mengomentari lah, mendukung, menyatakan dukungan, menyatakan kritikan, masukan pada gubernur kita ini lewat rubrik ini. Ya, dukungan itu tidak hanya dengan kata manis kan ya, yang mengenakan yang bersangkutan, tapi juga dengan kita kritik membangun. Kita tidak akan mengada-ada. Kalau memang bagus, kenapa nggak kita dukung? Tapi kalau salah kan, ya kita patut bicara juga. Gitu kan. Mudah-mudahan dengan demikian jalannya pemerintahan kan ke depan ini bisa ya sesuai dengan harapan masyarakat lah ya. Amin. Ya, itu. Dan juga harus dipahami juga bahwa rubrik ini tidak didasari bukan niat menjilat, ya kan, gitu. Atau membenci, bukan itu. Bukan. Tapi balik lagi tadi itu mencari kebaikan. Ya. Saya tidak punya kepentingan ekonomis apapun Kang. Ya, dengan Kang Deddy, mungkin Kang Deddy juga kenal saya. Ya, itu gitu. Makanya. Tapi sebaiknya juga kita tidak akan cawe-cawe kan. Ya, membuat kritikan-kritikan yang tanpa alasan tidak kan. Semuanya kita kembalikan lagi untuk sebesar-besarnya kebaikan untuk masyarakat saya. Gitu kan. Oke, demikian teman-teman semua perbincangan saya malam ini dengan Kang Uu Sumirat. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya yakin banyak manfaatnya lah buat kita semua ya. Oke. Selamat malam Kang Us, terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan lah. Sama-sama Kang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.